Iya, assalamualaikum. Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani dalam program Lipstick alias Ulas Tips Cantik. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah tips filler bibir. Nah, untuk membahas mengenai tips filler ini kita sudah terhubung dengan Dr. Olivia Julita. Beliau adalah owner dari Limonia Beauty Clinic. Halo dok. Halo dok. Hai, Timus. Heeh. Apa kabar? Halo. Hai Dini, apa Heeh. kabar? San gue nggak bisa lihat muka dokter ya. Heeh. Dok, lagi di mana dok? Saya lagi seperti biasa bertugas di Limonia. Heeh. Di- Heeh. Iya. Heeh. Sehat ya dok ya hari ini dok ya? Ya, jadi hari ini nyelip sedikit, nggak apa-apa demi Tribuners. Jadi aku Heeh. rela dijanjiin sebentar. Dini katanya Mm. butuh informasi. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing sedikit ya Heeh. mengenai Sharing-sharing. tips filler Tips bibir gitu ya. bibir. Nah, sebelum sharing nih dok, biar Tribuners ini semua kenal dengan dokter. Terus kalau pengen perawatan kecantikan dengan dokter gitu. Nah itu di mana dok? Ya, hai semuanya. Saya Dokter Olivia Julita. Biasanya saya dipanggilnya Dokter OJ kalau di sini. Saya Mm-mm. hanya di Limonia saja, Limonia Beauty Center. Nah, tapi hari ini siang ini saya kebetulan sedang di Limonia Wai Halim. Jadi kebetulan Oh. kami baru buka cabang di Wai Halim per Juni 2020. Jadi untuk Tribuners mungkin bisa mencapai kami lebih dekat saat ini gitu. Iya. Jadi dokter ini pindah-pindah ya dok ya? Kadang di Teluk, kadang di W Halim. Iya, betul. Ya. Jadi aku di Wai Halim hari Rabu dan Kamis, sisanya aku di Teluk. Jadi Mm-mm. dokternya yang pindah-pindah aja demi supaya bisa lebih dekat dengan pasien-pasiennya gitu. Oh iya. Jadi tinggal janjian aja dok ya. Harus janjian ya. Ketemu dokter mau kapan gitu dok ya. Pasti siap dokter ya. Nah, Iya. betul. Nah, dok, sekarang kita langsung membahas ke tema ya dok ya. Filler bibir ini kan bisa dibilang ini perawatan kecantikan yang masih banyak diminati sampai sekarang ya dok ya. Sebenarnya bukan filler bibir aja sih, tapi ada filler dagu gitu kan juga masih lumayan banyak diminati. Nah, sebenarnya kalau secara umum dulu nih dok ya, filler ini nih apa sih dok? Nah, jadi saya jelasin filler dulu ya. Dari kata Hmm. filler sendiri sebetulnya itu kan tindakan untuk mengisi bagian tertentu fill itu ya mengisi gitu. Jadi materi filler yang digunakan sebetulnya banyak, ada beberapa jenis. Yang ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya, kurang lebih seperti itu. Nah, bahan berbahaya yang mungkin teman-teman sudah sering dengar itu silikon. Nah, bahan-bahan yang tergolong aman ada beberapa jenis, ada isinya hyaluronic acid, ada kalsium hidroksiapatite, kemudian lagi ada yang namanya lemak, lemak kita sendiri juga bisa kita isikan atau kita pindahkan, istilahnya adalah fat transfer. Yang satu lagi yang baru adalah isinya algarosa. Itu golongan-golongan yang kita bilang aman. Jadi filler sendiri adalah tindakan untuk mengisi bagian tertentu dari tubuhnya kita dengan zat tertentu gitu. Iya. Nah, fungsi dari filler ini apa sih dok sebenarnya dok? Nah, kembali lagi ke kata dasarnya fill, mengisi. Jadi aku menggolongkannya ada dua. Satu, mengisi bagian yang kosong, artinya memang Mm-mm. mengisi bagian-bagian yang karena perubahan usia kemudian ada bagian-bagian lemak yang menipis dan mengecil sehingga perlu kita tambahkan kembali, atau memang mengisi bagian-bagian yang ingin dilebihkan, ingin lebih berisi dan sebagainya. Jadi ada dua, satu memang kebutuhan, satu lagi memang keinginan. Kalau aku membaginya seperti itu, kalau aku pribadi gitu. Mm-mm. Iya. Jadi kalau nanti kita bahas area mana saja yang bisa diisi, sebenarnya hampir setiap area, terutama di wajah, itu bisa. Tetapi hati-hati, ada beberapa area yang istilahnya adalah danger zone atau area-area berbahaya,
di mana ada pembuluh-pembuluh darah yang tidak boleh kita blok karena nanti efek sampingnya akan berbahaya gitu dia. Jadi untuk area yang familiar banget yang biasa diisi salah satunya adalah bibir, kemudian dagu, hidung, bawah mata, kalau matanya cekung, tulang pipi, pelipis, dahi. Itu kalau untuk area wajah. Nah, yang kalau lagi trennya di luar negeri itu sekarang adalah rahang. Membentuk rahang, jadi untuk pria, mereka lebih membutuhkan letak-letak filler area rahang untuk mempertegas bentuk rahang supaya kelihatan lebih maco gitu. Iya. Nah, kalau filler yang paling banyak diminati sama wanita, Dok, ini kita bicara wanita, Dok ya, karena untuk tips cantik, Dok ya. Kalau filler yang paling banyak diminati sama wanita sekarang ini filler apa, Dok? Oke, aku ngebahasnya di klinikku kali ya, gitu. Kalau yang di klinikku paling banyak adalah dagu, hidung. Itu paling banyak. Tapi kalau secara global memang kurang lebih itu yang memang biasanya diinginkan karena mungkin tren kita kan satu pengen hidung kayak artis Korea atau luar negeri, kemudian mau wajah lebih tirus, jadi dagunya ingin lebih proporsional, mau dipanjangkan, itu yang paling banyak diminati sebetulnya. Itu menurutku gini, Din, sebetulnya kalau tren itu dibagi menjadi skala usia sih. Kalau usianya udah lebih matang 40-an, di mana memang tanda-tanda penuaan sudah mulai keluar. Nah, trennya nanti yang dibutuhkan adalah area mata yang cekung, di mana tampak sudah mulai berkerut dan dalam, kemudian hitam, tampak lelah, kemudian mulai lemak dari sini hilang, tulang pipi sudah mulai melorot sehingga kulitnya turun, jadi kita sebut itu adalah filler area malar. Kemudian smile line itu juga untuk area-area kita bilang tanda-tanda penuaan. Nah, tapi kalau areanya anak-anak muda lah ya, mungkin seumuran dini, ya butuhnya biasanya hidung, dagu, baru terakhir adalah bibir gitu. Jadi itu lebih spesifik bahasanya. Itu tren-tren anak muda. Oh, anak muda ada juga, Dok, ya, yang mau filler ya, Dok ya? Sekarang banyak mungkin memang udah mulai trennya kalau aku bilang. Kalau dulu mungkin orang memilih filler memang untuk kebutuhan ya, Din, karena memang penampilan sudah menua, tidak segar lagi sekarang, banyak cekungan di sini, cekungan di sini, cekungan di sini. Kalau sekarang eranya mungkin udah berubah menurutku, jadi sudah bukan kebutuhan tapi lebih keinginan, ingin lebih mancung, ingin lebih kelihatan lebih tirus, ingin kelihatan wajahku mau mirip si underdog, aku mau punya tulang pipi lebih tinggi, aku mau ini, aku mau itu. Sekarang trennya yang melakukan filler sudah jauh lebih muda gitu. Oh iya, karena jadi sekarang kalau sekarang sih orang lebihnya ke keinginan, Dok ya, bukan kebutuhan ya, Dok ya. Iya. Nah, tapi kalau hasil dari filler ini sebenarnya bisa bertahan sampai berapa lama, Dok? Kalau filler itu sendiri kembali dia sebetulnya banyak faktor untuk menentukan lamanya. Oke, kalau kita secara garis besar kan kita punya filler banyak merek. Merek itu nanti bahasanya lagi setiap merek punya beberapa jenis filler sesuai dengan konsentrasi si hyaluronic acid-nya. Nah, tiap merek pun tidak sama diri sebetulnya. Jadi susah kita garis besarkan, tapi kalau aku ambil range jauh dan dekatnya, kurang lebih 6 bulan sampai dengan 18 bulan. Tetapi ada golongan yang seperti hydroxyapatite itu bisa sampai 2 tahun bahkan. Tetapi ada plus dan minusnya di sana. Jadi kalau paling banyak kita gunakan itu hyaluronic acid isinya. Nah, itu efeknya sekitar 6 bulan sampai 18 bulan. Itu dalam range normal. Nanti lihat lagi jenis filler, artinya begini, mungkin gambarannya aku lebih spesifik begini contoh. Filler untuk area bibir, kita menggunakan filler yang konsentrasi HA-nya itu rendah. Oke, nah itu akan lebih cepat hilang dibandingkan dengan filler yang lebih padat yang kita masukkan ke dalam area dagu, itu bisa bertahan 1 tahun sampai 1,5 tahun.
seperti itu. Nah, tapi di luar itu kan teori. Balik lagi nanti ke penyerapan tubuh masing-masing, di mana kita tidak bisa memastikan filler ini akan bertahan berapa lama kembali ke metabolisme tubuh masing-masing orang. Belum lagi dikatakan secara teori ada faktor-faktor yang mempercepat hilangnya filler tersebut. Salah satunya adalah kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan untuk orang-orang yang sering melakukan exercise yang berat, itu akan mempercepat habisnya filler tersebut, sehingga tidak bisa dipastikan filler ini habisnya berapa lama, cukup bervariasi dari setiap individu ini gitu. Mas Menek suaranya. Iya. Halo dok? Ya. Ya. Nah kalau, nah dok, kalau dalam kondisi apa dok orang tidak boleh melakukan filler dok? Oke, kalau filler kontraindikasinya yang satu sedang infeksi. Jadi misalnya ini minta aku fillerin daerah dagu, tapi area dagunya sendiri mungkin habis jatuh, kemudian ini sedang terjadi luka, lagi peradangan, nah itu kita tidak boleh menyuntikkan filler satu. Kedua, posisinya sedang hamil. Secara etikanya kami tidak boleh menyuntikkan filler. Berikutnya kalau memang usia, kalau usia sebetulnya itu adalah kontraindikasi relatif, di mana mungkin setiap klinik berbeda-beda mengenai usia. Kalau aku pribadi, aku biasanya minta yang penting pasiennya sudah 17 tahun atau memang melakukan itu atas seizin orang tuanya ini. Itu relatif, setiap klinik beda-beda itu kalau di tempat aku gitu, karena aku minta pasien ini dalam keadaan sudah matang secara usia. Nah, berikutnya lagi, kalau memang pasiennya sedang dalam pengobatan seperti kanker dan segala macamnya, juga saya memilih untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang memperberat tubuhnya, itu saja. Iya. Nah dok, saya kan sering melihat ya dok ya, orang ketika dia habis filler itu hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Iya kan dok, misalnya dia untuk filler bibir, dia pengennya bibirnya kelihatan lebih berisi, lebih kelihatan seksi gitu, tapi ternyata ya hasilnya ya gitu ya dok ya. Nah itu apa sih dok yang menyebabkan kok orang itu filler tapi kok hasilnya ya berantakan kayak gitu dok gitu loh, nggak sesuai dengan yang diinginkan gitu dok. Baik, untuk yang seperti itu banyak faktor banget. Mungkin aku sharing dari praktek sehari-hari deh. Misalnya satu, tujuannya dulu deh, misalnya mulai dari tujuan filler bibir ya, kita sekarang fokusnya ke filler bibir. Filler bibir itu indikasinya kalau di aku tuh 3. Satu, kondisi kulit bibirnya tuh kering sekali sehingga dia mau kulit bibirnya lebih moist, supaya kalau dia mengoleskan lipstik akan jauh lebih indah gitu ya. Kalau bibir kering dipakai lipstik apapun tuh kelihatannya tetap tidak bagus gitu. Jadi yang kita masukkan adalah filler yang sifatnya memang encer sekali, yang tugasnya menarik air, jadi dia tidak membentuk, hanya ingin lebih bibirnya lebih lembab, itu satu. Kedua, ada yang kita bilang untuk memperbaiki bentuk bibir, karena bentuk bibir ikut mempengaruhi ekspresi muka atau wajah. Misalnya, jadi kalau misalnya kita punya bibir sudutnya turun, sehingga kalau kita dilihat orang lain sepertinya kayaknya jutek banget ya, kok kayaknya nggak pernah senyum dan sebagainya, karena bentuk bibirnya, sudut bibirnya ke bawah. Nah itu kita bisa perbaiki dengan filler. Kita perbaiki sehingga nanti dia bentuknya seperti smiley, sehingga dia akan jauh lebih percaya diri. Jadi dari bentuk, atau bibirnya memang terlalu tipis, kesannya wajah orang ini kayak sinis gitu, atau kok kayaknya sadis banget ya gitu. Itu kita bisa perbaiki
filler. Nah, yang terakhir adalah memang menginginkan bentuk tertentu karena mungkin mengidolakan artis tertentu Ya benar gitu. dok. Jadi aku uh, apa ya seksi seperti artis A, artis B, artis C gitu. Nah, jadi kalau yang tadi dibahas adalah mungkin yang ketiga ya, Din, yang inginnya mau seperti A, si B, si C, satu. Kalau dibilang kenapa seperti itu, kok tidak sesuai dengan harapannya dia? Satu, kemungkinan memang salah si pasiennya. Tahu kenapa? Karena harapannya mungkin tidak realistis. Bentuk bibirnya memang seperti A, tapi maunya Z. Sedangkan memang dasar bibirnya tidak seperti itu, jadi mengharapkannya seperti itu tuh satu. Kedua, kesalahan pada pemilihan jenis filler. Karena untuk membentuk garis bibir dan mengisi volume bibir itu kita membutuhkan jenis filler yang berbeda. Jadi misalnya Dini datang ke tempatku dan Dini bilang begini, dokter, aku tuh maunya di pinggir bibirku lebih ngejeding. Aku mau lip line-ku tegas, tapi aku juga mau volumenya bagus gitu. Nah, aku harus pakai dua jenis filler deh, untuk lip line dan untuk volume. Nah, bisa jadi kalau pemilihan fillernya salah, atau misalnya kemungkinan, contoh ya, dokternya harus pakai dua filler nih, tapi pasiennya bilang gini, bisa nggak dok pakai satu aja? Misalnya mungkin uangnya tidak cukup atau apa misalnya seperti itu, sehingga dokter harus ya, artinya tetap tidak akan mencapai apa yang dia harapkan. Padahal tadinya maunya lip line-nya tegas, maunya cupidnya maunya lebih mancung, maunya ininya bagian bawahnya berbelah. Itu sih tren-tren sekarang ya, gitu. Maunya rata-rata begitu. Nah, kembali lagi inginnya A, tapi misalnya dokter tidak diberikan filler yang mumpuni atau dokter cuma disuruh pilih satu, akhirnya ya tetap tidak mencapai apa yang dia inginkan. Nah, itu kalau kendalaku sehari-hari seperti itu, Din. Kalau misalnya tidak mencapai apa yang diinginkan, rata-rata kendalanya begitu. Jadi itu kenapa dokter bilang itu tadi sebaiknya filler itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan ya dok ya, bukan sesuai dengan keinginan. Betul, karena misalnya nih aku dapat pasien lucu-lucu dia, misalnya begini, dokter aku mau hidungku kayak si artis A, tapi bibirnya mau kayak si B loh dokter. Terus tapi nanti ya dokter, aku tuh pengen banget, aku tuh ngefans banget sama misalnya bentuk pipinya si ini, aku lihat rata tuh bagus banget, aku pengen kayak begitu. Sehingga sebetulnya pada saat si A, maksudnya gini, bibirnya si A, hidungnya si B, atau dagunya si C kita gabungkan jadi satu, belum tentu bagus sebetulnya dia. Nah, disitulah aku bilang kita yang jadi dokternya harus bisa mengedukasi satu bahwa harapannya belum tentu tercapai karena bentuk dasar wajahnya pun tidak sama. Betul ya? Dasarnya bentuknya. Jadi misalnya ini hidungnya misalnya pesek banget misalnya gitu. Terus harapannya maunya mancung banget, tegas banget, dan tinggi. Nah, hal seperti itu jelas kan tidak bisa kita capai dengan yang namanya filler. Pasien ini harus diimplan. Itu tugas saya sebagai dokter mengedukasi, menyamakan persepsi dulu. Pasien ini maunya seperti apa? Terus apakah dengan tindakan yang akan saya lakukan akan mencapai harapannya dia? Kalau sekiranya tidak, ya tidak dilakukan daripada pasien kecewa. Itu kalau aku tiap hari, aku biasanya akan samakan persepsi dulu, kita ngobrol dulu gitu. Harapanmu sampai seperti apa? Kalau kira-kira memang filler ini nggak akan nyampe ke sana, ya aku akan bilang dengan jujur bahwa kayaknya hasilnya mungkin nggak akan seperti apa yang kamu harapkan deh. Coba kamu pikirin lagi, gitu. Menurutku ngobrol atau anamnesa sebelum tindakan itu penting loh, Din. Iya. Jadi dokter pun kalau di klinik itu nggak langsung mengiyakan pasien ya dok ya. Ngobrol dulu, sharing-sharing dulu ya dok ya.
Heeh. Ya, karena kasihan kan pasiennya kalau seandainya harapannya tidak tercapai, tapi mereka sudah mengeluarkan sejumlah biaya, tapi ternyata nggak nggak sesuai gitu kan, kasihan, nanti mereka juga kecewa Mm-mm. gitu. Iya. Nah dok, untuk filler yang saya lihat yang sampai sekarang masih banyak diminati dok ya, ini maaf kalau salah dok ya, itu kan saya lihat kan filler bibir ya dok ya, alasannya katanya pengen bibirnya tuh kelihatan lebih seksi gitu kan. Nah bibir dari artis yang sering banget jadi panutan itu dok, bibirnya Angelina Jolie. Nggak tahu kenapa orang kok pengen banget jadi punya bibirnya dia gitu dok ya. Nah itu apa benar dok itu filler bibir itu sekarang lagi banyak banget peminatnya dok? Beda beda area beda sih menurutku dia. Maksudnya Mm-mm. beda kota ya, beda kota itu beda sebetulnya. Jadi uh, kalau di kota-kota besar iya, tapi kalau aku pribadi loh ya, ini aku selalu membahas klinikku aja deh gitu. Mm-mm. Tidak terlalu menurutku. Mm-mm. Terutama aku tidak tahu kalau di klinik lain mungkin iya, gitu. Mungkin ada perbedaan tren yang aku Mm-mm. tidak begitu paham. Mungkin karena gini, nggak tahu ya, karena kan tiap klinik segmentasinya beda-beda ya, Din. Mm-mm. Yang kebetulan kalau segmentasiku adalah usia-usia yang lebih matang menurutku di Mm-mm. klinikku. Sehingga filler bibir itu sendiri ada peminatnya tapi tidak terlalu banyak. Mm-mm. Apalagi di era-era COVID seperti ini, di mana orang bermasker, keluar pun nggak pakai lipstick, justru agak keren belakangan ini. Tapi sebelum-sebelumnya lumayan sudah mulai naik, tapi Uh-uh. belakangan agak keren sedikit gitu. Uh-uh. Tapi di kota ini mungkin iya. Iya, kalau di klinik dokter filler apa tadi dok yang lagi banyak dok? Orang minat? Aku paling banyak mengerjakan sekarang adalah tulang putih, under eye, dagu. Oh iya, ini biar ini dok ya, ini untuk ngatasin kerutan itu dok ya? Ya, kalau under eye, karena gini, orang sekarang lebih konsentrasi mungkin ke mata, karena kita kemana-mana, number one, orang lihat cuma mata doang ya, di Mm-mm. mana-mana kita pakai masker. Terus kemudian, karena tadi aku bilang, pasien-pasienku mungkin usianya adalah lebih pasien-pasien usia matang, jadi keluh kesahnya selalu adalah aging proses penuaan, di mana cekungan daerah mata sudah mulai mengganggu, tulang pipi sudah mulai melorot, sehingga sudah mulai turun dan sebagainya. Jadi saya lebih banyak menangani justru adalah hal-hal yang berhubungan dengan si proses anti aging itu sendiri. Mungkin kekhususannya karena di sana. Mm-mm. Tapi bukan aku tidak melayani yang lainnya, tapi kalau bibir, nah saya juga tipe pemilih soalnya dia. Jadi kalau Mm-mm. misalnya ini datang, terus ini bilang, dokter aku mau filler bibir gitu. Nah, pada saat aku lihat kondisinya kalau memang tidak memungkinkan, atau kalau memang dibuat tapi tidak akan jadi bagus, aku juga biasanya akan bilang dulu, nih kemungkinannya begini, begini, begini. Kira-kira suka nggak? Karena gini deh, menurutku beauty transformation itu adalah art atau seni. Jadi dokternya tuh tidak bisa hanya melihat satu bagian saja. Jadi kalau pasien datang, misalnya dia bilang nih, dok aku mau filler bibir, aku mau lebih seksi gitu. Mm-mm. Saya pribadi harus melihat wajah secara keseluruhan. Mm-mm. Oke, kalau misalnya bibirnya kita bentuk seperti Angelina Jolie, kita buat Mm-mm. lebih seksi gitu. Tapi ternyata misalnya maaf ya gitu, ternyata alisnya pendek, alis ke Mm-mm. matanya terlalu dekat. Dia punya matanya yang sipit seperti ini. Maaf hidungnya pesek dengan dagu yang pendek. Dengan Mm-mm. kondisi seperti itu, kalau saya bikinkan bibir seperti Angelina Jolie, pada saat kalau dia ketemu orang lain, orang hanya lihat bibirnya, Mm-mm. dan orang pasti akan komentarnya, kok aneh ya, kenapa bibirnya gede banget gitu. Sehingga pada saat kita ingin melakukan tindakan, kalau saya pribadi selalu melihat secara keseluruhan wajah, apakah memang mata, hidung, bibir, dagunya dia proporsional, sesuai Mm-mm. tidak dengan ukuran wajahnya. Nah, itu yang harus kita mainkan, karena sebetulnya dengan kita memperbaiki hal yang uh, paling mengganggu gitu di wajahnya, sebenarnya dia sudah akan jadi lebih baik. That's why aku sebut itu adalah beauty transformation. Tapi kalau dia datang minta sesuatu dan saya mengiyakan, dan kemudian setelah itu dia jadi aneh, Mm-mm. judulnya jadi salah deh, bukan beauty transformation. Betul ya, jadi Betul saya dok. selalu
itu, apakah pantas, apakah tidak. Kalau sekiranya tidak, maka saya tidak akan lakukan. Gitu, karena kita harus lihat keseluruhan. Iya. Nah, Dok, kan baru-baru ini ya, belum lama Dok ya, seperti yang sempat kita bicarakan di telepon, kan ada salah satu artis yang dia melakukan filler di dagu, tapi ternyata hasilnya ya begitu ya Dok ya, dokter tahu ya Dok ya. Nah itu dia sebabnya apa itu Dok? Nah, jadi begini, mungkin kita tidak membahas artis tersebut saja. Mungkin itu salah satu korban yang karena beliau artis sehingga ke blow up-nya cukup luas di masyarakat. Padahal banyak kok sebetulnya orang-orang di luar sana atau wanita-wanita di luar sana yang menjadi korban hal-hal seperti itu. Itu salah satu saja. Artis kadang-kadang kesian di mana dia mengalami masalah, jadi dia yang seolah-olah kelihatan sendirian padahal sebenarnya tidak. Nah, yang saya tahu ya, ini yang saya tahu bahwa yang dilakukan pada artis tersebut adalah mungkin itu memang ada sebuah kesalahan yang pasti tindakannya tidak sesuai dengan prosedurnya, itu yang saya tahu, sehingga mengakibatkan efek samping seperti tersebut. Di mana mungkin teman-teman Tribuners juga sudah pernah tahu filler, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah di filler tapi kok aku baik-baik aja, kok aku tidak mengalami hal seperti itu. Nah, aku mau membahas secara global aja ya, Din, bahwa satu, efek samping dari setiap tindakan pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Ya, satu. Jadi pasti ada yang namanya SOP, prosedur untuk kita melakukan sesuatu sehingga kita terhindar dari efek samping. Satu. Berikutnya, dikerjakan oleh siapa? Jadi kalau memang hal-hal seperti ini kan harusnya dikerjakan oleh dokter. Dokter pun harus belajar dulu, kayak aku tidak sembarangan main suntik-suntik filler saja. Saya harus mengerti product knowledge-nya, saya harus mengerti anatomi wajahnya, saya harus bagaimana mengerjakannya, sterilitasnya, dan sebagainya. Itu saya harus kuasai dengan benar. Nah, pada saat terjadi sesuatu, entah itu infeksi, entah itu pembengkakan, entah itu pergeseran filler ke area lain dan sebagainya, yang saya minta kepada Tribuners adalah jangan langsung menyimpulkan bahwa filler itu bahaya, kalau filler pasti jadinya seperti itu. Tidak. Jadi nomor satu, lihat dulu dikerjakan oleh siapa. Apakah yang mengerjakan ini adalah orang yang berkompeten atau tidak? Karena jujur Dian, sekarang di mana-mana banyak sekali tenaga kesehatan yang bukan dokter yang melakukan hal-hal seperti ini. Itu nomor satu. Bahkan bukan tenaga kesehatan saja, kadang di salon-salon pun banyak yang melakukan hal ini. Jadi lihat dulu siapa yang melakukan. Kedua, menggunakan produk apa? Apakah yang digunakan adalah produk yang berkualitas yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan? Yang berikutnya adalah di mana dikerjakannya? Apakah di tempat yang steril atau tidak? Kadang-kadang maaf ngomong, sekarang belakangan mungkin banyak ada teman-teman yang melihat bahwa orang-orang di salon tuh bisa bikin tutorial filler diri sendiri, pasang benang diri sendiri, itu divideokan dan dipasang di YouTube. Notabene mereka adalah orang salon. Itu kadang-kadang kami yang sebagai praktisi kedokteran tuh kadang geleng-geleng, kami sendiri pun kadang tidak berani menyuntikkan diri kami sendiri, tapi mereka cukup berani. Jadi nomor satu adalah siapa yang mengerjakan, dua menggunakan produk apa, ketiga adalah tempatnya di mana. Nah, baru yang terakhir, yang keempat adalah caranya benar atau tidak, Din. Terkadang banyak yang tadi aku bilang, mungkin yang di salon, yang di mas segala macam, mereka hanya melihat dari YouTube loh, Din, video-video, mereka hanya melihat, caranya begitu, gampang, tinggal disuntik aja segala macam, dan mereka melakukan itu tanpa mereka belajar anatomi pembuluh darah, daerah mana yang tidak boleh disuntik, daerah mana yang kalau disuntik kalau dia keblok, maka efek sampingnya adalah
bla bla bla, itu mereka tidak belajar. Nah, jadi kalau seandainya terjadi hal-hal yang menimpa salah satu artis kita itu tadi, itu dulu yang harus dipelajari. Aku nggak mau ngomong kasus itu terlalu banyak karena itu bukan kompetenku, nanti aku takut salah ngomong, tapi aku ngobrol sedikit deh, aku cerita mengenai pasien yang aku dapatkan. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia datang kemarin berapa hari yang lalu ya, mungkin 3 hari yang lalu, dengan kondisi wajah yang hidungnya tuh terisi sesuatu yang melorot sampai ke bawah sini, bibirnya juga, dan ininya tuh kayak ada apa ya, kayak air bengkak gitu tapi kayak agak turun ke bawah. Dia datang ke klinikku dan menanyakan ini apa. Dari pertama kali melihat, aku tahu bahwa ini adalah silikon. Nah, yang bikin sedih adalah ibu ini pun tidak tahu kalau itu disuntikan silikon. Aku tanya, ibu pernah melakukan sesuatu tidak? Dia bilang pernah. Tahun 2015 dia sempat bekerja di Jakarta, di Bekasi, di salah satu salon di sana, di mana katanya dia disuntikan filler oleh majikannya. Jadi majikannya ini pemilik salon. Kemudian dia waktu itu di sana bekerja di salon tersebut dan dia disuntikan filler oleh tuannya sendiri. Saya bilang, kenapa kok mau? Ternyata katanya tuannya itu tidak bisa membayar gajinya. Sebagai gajinya, dia disuntikan filler. Tapi bilangnya filler. Jadi dia percaya sampai detik ini kalau itu disuntikan filler, Din. Nah, dia datang ke klinikku, dia bertanya, apakah filler ini memang efeknya seperti ini? Dan itu 2015, bayangkan ini sudah 2020. Kalau memang itu filler yang disuntikan, tidak mungkin seperti itu karena udah pasti fillernya hilang. Nah, masalahnya ini adalah semuanya melorot. Terus saya bilang, Bu, ini adalah silikon. Jadi bayangkan ya, Din, si ibu ini tadi selama 5 tahun dia percaya kalau itu filler. Jadi pada saat dia percaya sekali itu filler, pada saat mungkin orang lain bertanya, Bu, kenapa ya ibunya begitu? Bu, kenapa ya kok jadi seperti itu? Pasti dia bilang ini efeknya filler. Padahal itu silikon, Din. Jadi hati-hati di luar sana. Aku dapat beberapa macam pasien di mana mereka terperdaya dengan harga murah, kadang-kadang bilangnya diisikan filler, tetapi bukan filler yang diisikan. Nah, maaf ngomong, aku bukan yang ngejudge teman-teman yang di salon. Memang silikon ini rata-rata kalau ditanya diisinya di mana, itu pasti di salon. Gitu. Iya. Nah, itu jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kalian inginkan, tolong bila ingin melakukan filler harus lebih selektif, memilih dokternya, memilih kliniknya, memilih produknya, dan harus cari dokter benar-benar yang bisa Anda percaya. Iya. Nah, itu Dok, orang sampai sekarang ini sebenarnya masih sulit membedakan, Dok. Ini sekalian Dok ya, di-sharing dengan dokter, apa sih bedanya antara filler dengan silikon, Dok? Ini sampai sekarang orang masih banyak yang bingung ini, Dok, membedakan keduanya ini, Dok. Jadi begini, kalau filler kan jelas bahan-bahan yang kita bilang aman. Jadi sebenarnya gini loh, Din. Saya ulang lagi, filler itu kan tugas secara harafiahnya adalah mengisi. Jadi artinya pada saat orang tersebut bilang gini, saya melakukan filler ya ke kamu, tapi yang dia isikan silikon, itu salah apa enggak? Sebenarnya tidak salah, karena memang filler betul ya, Din. Nah, masalahnya adalah aku bilang kan diisikan untuk melakukan ini dua golongan, yang aman dan tidak aman. Nah, jadi kalau misalnya disuruh membandingkan filler dan silikon, ini agak salah istilahnya. Agak salah, oke? Jadi yang harus kita bandingkan adalah silikon dengan hyaluronic acid. Iya. Baik ya, karena filler ini adalah tindakannya, bukan bahannya. Oke, di situ clear ya. Nah, silikon adalah bahan berbahaya yang tidak boleh masuk ke dalam tubuhnya kita.
Kedua, silikon ini tidak bisa terserap tubuh sehingga tidak bisa hilang dan harus dikeluarkan dari tubuhnya kita suatu saat nanti, karena suatu saat tubuh kita pasti akan mendorong zat ini keluar karena itu bukan bahan yang aman. Makanya kalau silikon lama-kelamaan pasti dia akan mengalami merah, peradangan, bernanah dan sebagainya karena tubuh kita pasti akan berusaha mengeluarkan itu keluar. Dan kemudian dia karena perubahan usia, karena waktu masih muda, dimasukin silikon kan kulitnya masih bagus tuh, masih tight, masih kencang. Nah, berjalannya usia kan kulitnya kendor, sehingga mulai si silikon ini akan turun, drop. Makanya kalau diperhatikan pada orang-orang yang disuntikan silikon, pasti lama-lama dia bentuknya nggak karuanan. Ada yang bilangnya meleleh. Sebenarnya bukan meleleh, dia turun karena gravitasi bumi, karena kulitnya yang kendor. Ya, jadi itu silikon. Nah, sekarang kita bahasnya adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid, satu, ini bahan yang aman karena sebetulnya memang tubuh kita punya hyaluronic acid, satu. Kedua, sehingga emang dia terserap oleh tubuhnya kita dan kemudian bisa terserap tubuh dan terbuang sehari-hari, day by day dia akan terbuang. Berikutnya lagi, enaknya kalau hyaluronic acid ini adalah bisa kita netralkan karena ada bahan penetralnya. Hyaluronic acid saya bahasnya. Jadi contoh gini misalnya, melakukan filler. Oke, kemudian 3 hari kemudian misalnya ketemu dengan siapa dan kemudian komentar, ini kayaknya bibirnya kegedean deh, Din, gitu. Nah, Din bisa datang ke tempat aku bilang bahwa dok, aku nggak suka nih kayaknya komentar orang nggak terlalu bagus, minta dihilangkan sedikit dong gitu. Itu bisa dihilangkan kalau hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid itu sangat-sangat aman sehingga tidak akan ada kejadian-kejadian yang di silikon. Kenapa? Karena 1,5 tahun pun dia kemudian akan hilang kok. Dan kalau tidak mau diulang lagi dok, bagaimana? Ya tidak apa-apa, nggak masalah. Jadi perbedaannya sangat signifikan antara si silikon dan hyaluronic acid. Nah, kalau kita bilang satu bahaya satu tidak, jelas sekali silikon ini tidak akan ada di klinik-klinik gitu. Karena jelas ini adalah bahan yang tidak akan disetujui gitu, baik oleh BPOM, baik oleh Depkes dan sebagainya, karena memang ini adalah bukan bahan untuk kesehatan. Makanya memang rata-rata tidak akan ada di klinik bahan-bahan seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan ngerti. Iya. Jadi kalau mau filler di klinik kecantikan itu nggak perlu takut ya dok ya, karena sudah bisa dipastikan aman. Iya. Ya dok, sebelum saya tutup ada yang mau ditambahin lagi dok, pesan-pesannya dok? Ya, jadi kalau saya pribadi begini, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, alangkah baiknya memang cari tahu dulu lebih banyak. Ya, baca, tidak perlu takut selama memang Anda di tangan yang tepat. Tetapi juga kita tidak boleh terlalu cepat memutuskan sesuatu. Jadi kalau saya ini begini, prinsip saya begini. Karena bahan-bahan ini adalah sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam tubuhnya kita, kita harus lebih selektif. Jangan berani coba-coba untuk sesuatu yang tidak jelas, karena ini sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam tubuhnya kita. Nah, kalau Anda mau coba-coba, silakanlah yang lain, contohnya pakaian, mau bergonta-ganti tas, mau bergonta-ganti model sepatu, silahkan. Kenapa? Karena kalaupun tidak cocok, ataupun karena kalian tidak suka dan sebagainya, ya sudah, tinggal ditinggalkan. Tapi kalau filler, sesuatu yang akan bertahan cukup lama di dalam tubuhnya kita, alangkah baiknya kalau kita benar-benar memilih yang jelas, berkualitas, dan untuk menghindari segala macam efek samping. Jadi sekalipun fillernya kualitasnya bagus, tapi kalau dilakukan oleh seseorang yang tidak paham betul dan kemudian dia mengeblok pembuluh darah, efek sampingnya bisa banyak hal termasuk kebutaan. Hati-hati. Oh, termasuk bisa buta ya dok ya? Iya. Jadi tolong cari di mana filler ini harusnya diletakkan.
Iya. Tidak boleh sembarangan. Jadi aku bilang tadi, semua tindakan pasti ada efek samping, tetapi kitalah yang bisa mengontrol bagaimana cara menghindari efek samping tersebut. Hal ini sering saya katakan ke pasien saya, ini contoh. Kalau kita naik kendaraan bermotor, ada resiko untuk meninggal, betul ya? Ada resiko kecelakaan, betul ya. Tetapi apakah kalimatnya kita bisa balik begini? Semua orang yang naik kendaraan pasti meninggal. Tidak. Karena harus lihat dulu, menaati rambu-rambu lalu lintas enggak, peralatannya, helmnya dipakai enggak, segala macam ada tidak. Kalau semua ini sudah dilakukan, pasti dia mengendarai itu dengan aman. Baik ya, tetapi kalau dia ugal-ugalan, rambu-rambunya dia tabrak, helm tidak dipakai dan segala macam, maka resikonya untuk terjadi kecelakaan dan meninggal pasti lebih tinggi. Nah, begitupun saya akan mengatakan semua tindakan itu tetap akan ada yang namanya resikonya. Maka itulah kita yang jadi dokter pasti akan diajari mengenai persiapan pre-nya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, cara menghindari pembuluh darah itu bagaimana, karena kita harus hafal anatominya. Produk-produk yang di sini, produk A, ini B, ini C, dengan konsistensi yang berbeda-beda kita harus hafal. Tidak bisa kita muter-muter filler bibir taruh di hidung, filler bibir taruh di bibir, no, tidak bisa. Makanya saya bilang selama memang Anda ditangani oleh dokter yang tepat, dengan produk yang baik, dengan protap yang benar, maka Anda akan terhindar dari itu semua. Gitu. Iya, iya dok. Ada lagi dok yang mau ditambahin dok? Itu aja kan? Sudah cukup ya dok ya. Iya baik dok, gak kerasa kita sudah 40 menit dok. Iya, dokter terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Iya, sama-sama semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu ya. Iya, iya. Nanti lain kali saya main ke klinik ya dok ya. Oke siap. Iya, oke makasih banyak dokter. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Olivia. Semoga obrolannya bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Dadah.